Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RPTV dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Ranggi Dwinanda di Selamat Pagi Bengkulu. Ya pemirsa, pagi hari akan berjumpa dengan saya ya 1 jam ke depan. Kita akan membahas berbagai materi yang informatif ya, berbagai informasi yang berguna, bermanfaat. Yang jelas ini akan menambah wawasan Anda semua. Dan seperti biasa juga pagi hari kami hadir akan menemani Anda, memberikan semangat kepada Anda semua untuk selalu beraktivitas dengan penuh semangat ya, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita harus tetap semangat ya. Bagi Anda yang mungkin sedang beraktivitas di kantor, yang hari ini harus ngantor, beraktivitas di luar kantor pun, yang ada di lapangan ya, apapun aktivitasnya tetap semangat, hadapi hari ini dengan senyuman ya. Nah pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas mengenai Bengkulu Tengah melawan COVID-19 ya. Ini kemarin kita sudah banyak membahas mengenai COVID ya, dan hari ini kita akan mendengar seperti apa sih kebijakan-kebijakan pemerintah terkhusus dari Bengkulu Tengah ya, di Kabupaten Bengkulu Tengah seperti apa. Apakah nanti ada perbedaan? Maksud saya apakah ada kebijakan khusus ya, atau mengikuti kebijakan dari pusat dan turunannya ya, kemudian juga pelaksanaannya, realisasinya di Kabupaten Bengkulu Tengah seperti apa, nanti kita akan diskusikan ya. Dan yang paling menarik juga seperti apa sih new normal ya yang akan diterapkan di Bengkulu Tengah, karena ini akan menjadi pembahasan ke depan ya, pembahasan cukup menarik ini mengenai new normal. Apa sih new normal gitu ya, baru normal yang baru gitu ya. Jadi kita akan menghadapi kehidupan baru ya, dengan berdampingan ya bersama dengan COVID. Ya kemarin kita akan melawan COVID, sekarang kita akan berdampingan. Nah seperti apa sih cara berdampingan dengan COVID? Apakah kita akan jadi teman akrab gitu ya? Enggak juga ya. Maksudnya kita akan berdampingan. Akan ada budaya baru, akan ada kebiasaan-kebiasaan baru untuk menyesuaikan diri kita terhadap adanya virus COVID ini ya. Karena ini kita akan mengalami menunggu lama terhadap antisipasi, bukan antisipasi ya, karena vaksin belum ada ya, obat belum ditemukan. Jadi ini harus kita hadapi dengan bijak ya. Seperti apa sih caranya, nanti kita akan pantau terus, kita akan informasikan terus ya. Namun pagi hari ini kita akan membahas ya, ini bersama dengan Bengkulu Tengah ya. Jadi Bengkulu Tengah yang akan hadir narasumbernya langsung Bupati Bengkulu Tengah ya, Bapak Dr. Haji Ferry Ramli SHMH. Kemudian nanti akan ada Kapolres Bengkulu Tengah ya, Bapak AKBP Anjas Adi Permana ya. Nanti kita akan diskusikan terkait bagaimana COVID-19 di Bengkulu Tengah ya. Informasi terakhir, Bengkulu Tengah ini ada satu yang positif ya, ada satu positif. Nanti kita akan tanyakan juga apakah sudah sembuh gitu ya. Kemudian penularan di sana seperti apa? Nah, ini harus kita tahu ya. Ini kita harus tahu, karena kalau tidak kita antisipasi dari awal, ini akan membuat kita juga ikut tertular kalau tidak mengetahui hal ini ya. Dan pastikan Anda para pemirsa 1 jam ke depan ini pantau terus ya, saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu pada pagi hari ini, karena akan mendapatkan informasi-informasi baru ya tentunya. Oke, pemirsa, nanti kita akan kembali setelah jeda ini. Kami akan hadirkan narasumber 2 orang yang luar biasa di Bengkulu Tengah ya. Jadi pemirsa yang masih baru setel TV-nya, ajak ya sanak saudara adik sana itu tonton RBTV, duduk ya. Nah bagi yang mau keluar, mau nonton TV tapi harus keluar, bisa ya, tontonnya lewat internet ya, lewat Hugo ya, setel saja RBTV di sana ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Ya, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu, pemirsa. Di studio kami sudah hadir kedua narasumber ya. Saya perkenalkan kembali. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Ferry Ramli SHMH sebagai Bupati Bengkulu Tengah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Baik. Semangat pagi nih ya. Amin. Harus semangat. Harus semangat. Iya. Apalagi ngadapin COVID begini ya. Iya. Baik, kemudian ada Bapak Kapolres Bengkulu Tengah, yaitu Bapak AKBP Anjas Adi Permana. Selamat datang Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat juga nih ya. Semangat, insya Allah. Kalau kepolisian harus semangat ini. Insya Allah. Baik, Pak Ferry dan Pak Anjas, kita mendiskusikan ini mengenai Bengkulu Tengah melawan COVID-19. Mungkin saya ingin tahu dulu seperti apa perkembangan terbaru kasus COVID-19 di Bengkulu Tengah nih, Pak. Baik, tentunya kami dari Bengkulu ini Pak, ada notifikasi kasus yang tercatat sampai saat ini ada 1177. Data tertanggal 27 Mei itu 2020 ini yang tersebar di 20 puskesmas dan 11 kecamatan 11 kecamatan. se-Kabupaten Bengkulu Tengah. Gitu. Terus pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ada 2 orang. 2 orang. Ada 2 orang. 91, sedangkan ODP atau orang dalam pemantauan berjumlah 91 orang. Dari 91 orang tersebut, 88 orang selesai pemantauan dengan kondisi baik dan sisanya 3 orang masih dalam pemantauan petugas kesehatan. Jadi jumlah PDP, pasien dalam pengawasan, yang pernah ternotifikasi di Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 2 orang. 2 orang. Ya. Untuk yang positif ini bagaimana perkembangan saat ini, Pak? Baiklah, kondisi 2 orang warga Bengkulu Tengah yang dirawat merupakan kasus terkonfirmasi COVID-19 ini masih dalam perawatan, yaitu di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Ya. Untuk proses tracking terhadap keluarga-keluarga yang positif ataupun relasinya seperti apa, Pak? Nah tentunya saat ini kondisi 2 orang tersebut yang merupakan kasus terkonfirmasi 19 kita berharap agar keluarga ini tetap membaik. Terhadap keluarga dan relasi yang bersangkutan, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan tracing kasus dan telah dilakukan screening dengan menggunakan rapid test atau RDT terhadap lebih kurang 40 kontak yang ada, dan alhamdulillah hasilnya non reaktif atau negatif. Ya, berarti alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini tidak bertambah lagi. Alhamdulillah, insyaallah. Oke, mungkin saya ke Pak Anjas dulu. Pak Anjas, ini sebagai tim dari gugus tugas begitu ya, kepolisian ini sinergisitasnya terhadap pemerintah ini seperti apa? Baik Mas, terima kasih. Jadi kami tergabung dalam gugus tugas Kabupaten Bengkulu Tengah. Itu sudah ada SK Bapak Bupati, dalam hal ini sebagai ketua Bapak Bupati. Kemudian kami dari Polri sebagai wakil, termasuk Bapak Dandim, kemudian ada unsur-unsur OPD yang tergabung di bawahnya. Jadi untuk kegiatan gugus tugas sangat membantu dalam penanganan COVID. Kami berkolaborasi di situ, melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk bersama-sama memerangi supaya penyebaran COVID khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah sudah semakin mengecil. Jadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Gugus Tugas bahwa ada beberapa data yang sudah disampaikan beliau. Jadi kami secara bersama-sama di sini, karena di internal kami juga ada operasi kepolisian, ada operasi Amanusa, kemudian ada operasi Ketupat yang kami kolaborasi juga dengan kegiatan yang ada di gugus tugas. Jadi kami bersama-sama melakukan kegiatan itu. Berkolaborasi terus Ya. gitu ya. Ini untuk timnya sendiri apanya? Siapa saja? Ya, untuk tim kami seperti yang sekarang ada di 2 pos yang ada di atas itu Mas, di pos Taba Penanjung dan 1 di Pondok Kelapa. Jadi pos itu melakukan kegiatan untuk melakukan pengecekan terhadap arus lalu lintas terhadap orang maupun barang, Ya. tentu dengan protokol kesehatan yang kita lakukan. Dan sejauh ini kita laksanakan, kita memberhentikan kendaraan walaupun kita bukan berbatasan langsung dengan provinsi, tetapi kita sudah bersyukur karena sudah disaring oleh kawan-kawan yang dari perbatasan provinsi. Kami jadi tidak terlalu berat, tetapi kami tetap melaksanakan kegiatan itu. Dalam arti selektif kita pilih. Dan sampai saat ini kegiatan sudah kita lakukan, pemeriksaan juga sudah kita lakukan, tidak ada yang terindikasi terpapar.
Nah untuk ini kan musim mudik kemarin ini Pak. Ya. Seperti apa evaluasinya kemarin? Kalau mudik, saya rasa sudah jelas Mas, kemarin himbauan dari Kemenhub sudah ada kemarin dikeluarkan, jadi dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik. Jadi lebih bagus kita diam di tempat bersama-sama untuk memutus Ya. mata rantai daripada COVID. Di Bengkulu Tengah sendiri apa terlihat banyak pemudik atau seperti apa? Arus lalu lintas agak kurang Mas, agak Kurang sepi. gitu Ya, Karena memang sudah dari awal kita sudah menghimbau seperti itu. ya, Ya. betul. Nah untuk masyarakat di Bengkulu Tengah sendiri dari pantauan Pak Anjas, apakah mengikuti himbauan dengan baik ataukah banyak yang bandel juga? Pak? Nah, inilah Mas menjadi PR bersama Iya. sebetulnya. Artinya himbauan sudah kita lakukan. Gugus tugas yang dibentuk Bapak Bupati itu sudah mencakup sampai di desa, Iya. mulai dari kecamatan sampai di desa. Kami juga punya Babin Kamtipmas, kemudian ada Babinsa juga, tingkat kecil Tripika, ada kepala desa. Artinya sudah himbauan sudah berulang kali, baik sosialisasi, kemudian beberapa peraturan pemerintah, protokol kesehatan, maklumat Kapolri sudah kita sampaikan semuanya. Tetapi memang tidak mudah untuk menyadarkan masyarakat. Makanya pada kesempatan ini saya mengimbau juga kepada masyarakat untuk mari kita bersama-sama, yang salah satu kuncinya adalah disiplin, kembali kepada diri kita sendiri untuk melaksanakan protokol itu. Baik, ke Pak Ferry lagi Pak Ferry, apa nih tips yang Bengkulu Tengah sendiri bagikan kepada masyarakat terkait juga ada karena ada pembatasan lah ya, karena ini tetangga kabupaten juga juga melaksanakan pembatasan seperti itu. Ini apakah Benteng juga sejak awal emang sudah menerapkan langkah-langkah preventif? Ya, baiklah, kita untuk apa di Bengkulu Tengah tentunya sudah melakukan langkah-langkah sejak awal. Ya, kita selalu mengadakan apa untuk pencegahan, tentunya kita beri himbauan dan lain sebagainya untuk mengantisipasi pencegahan agar sampai jangan sampai masyarakat kita berlarut dalam wabah COVID-19 ini. Kita nggak tahu dari siapa datangnya, atau kita sendiri yang kurang apa bersih, atau memang ada tamu kita atau siapa yang lalu lalang di sekitar kita. Nah, maka itu kita harus tetap kita beritahu pada masyarakat, kita himbau terus-menerus agar jangan sampai Bengkulu Tengah ini dicemar oleh COVID ini. Tapi ini juga tetap aja jebol dapat apa ada dua orang yang terkonfirmasi demikian. Ya, jadi tetap harus waspada juga, Iya. artinya begitu ya Pak ya. Betul. Nah kemudian di Bengkulu Tengah sendiri ini jika menghadapi serbuan pandemi, apakah sudah menyiapkan fasilitas pendukungnya Pak? Atau seperti mungkin rumah sakit rujukannya, atau masih nginduk juga, atau seperti apa di Bengkulu Tengah? Ya betul, sekarang kita tentunya di Bengkulu Tengah sudah ditunjuk selaku apa namanya rumah sakit rujukan. Nah tentunya banyak hal yang harus kita siapkan. Nah kita sudah siapkan berdasarkan SK Gubernur nomor 5.23 Dinkes tahun 2020. Nah, RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah sudah menjadi rumah sakit rujukan pelayanan COVID-19 ini. Nah, sudah disiapkan SK gugus tugas pelayanan COVID-19 di tingkat rumah sakit Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, untuk sarana yang sudah disiapkan yaitu salah satunya ruangan isolasi dengan kapasitas 8 tempat tidur. Selain sudah disiapkan asrama untuk tenaga kesehatan dan melayani pasien isolasi, dan yang khawatir kalau dia pulang mungkin bawa wabah segala macam. Nah itu kita siapkan apa untuk Tim medis tempatnya, enggak maksudnya untuk apa keluarga dan juga tim medisnya. Tim medisnya juga. Demikian, ya. Berarti Bengkulu Tengah ini sudah mulai menyiapkan ini semua Pak ya? Betul. Nah, adapun yang masih kurang apa alat-alat APD-nya atau alat pelindung diri di tim medis Bengkulu Tengah sesuai dengan prosedur dan kegunaan tentu saja sudah sesuai dengan standar apa namanya beberapa item yang belum ada alatnya, ya kita mungkin koordinasi dengan pihak provinsi, dinas kesehatan provinsi agar mereka juga membantu
di Kabupaten Benteng ini karena kita sudah tunjuk selaku rumah sakit rujukan tadi ya. ya. Nah ini terkait APD tadi, apakah untuk stok di Bengkulu Tengah sendiri sudah cukup banyak atau seperti apa saat ini? Tentunya APD sudah ada, sudah cukup banyak ya, termasuk di di rumah sakit, di puskesmas itu semua memenuhi standar kesehatan. Dan tentunya apabila itu masih kurang, ya tetap kita penuhi. Terus dipenuhi gitu. Betul. Kalau kurang langsung. Apa itu tetap kita penuhi. Itu tergantung permintaan dari pihak dinas kesehatan melalui gugus tugas yang kami bersama-sama menjaga di situ. Berarti ini selalu berkoordinasi. Betul. Baik. Baik, kita ke Pak Anjas kembali. Pak Anjas, ini kan pos-pos perbatasan kan masih berjalan sampai hari ini Pak ya. Itu seperti apa pelaksanaan sampai hari ini? Pelaksanaan sampai hari ini Mas berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian unsur-unsur yang ada di pos tadi sudah kami sampaikan bahwa di situ terpadu mulai dari kita, kemudian ada TNI, kemudian ada Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan OPD lain yang tergabung di situ. Kami melaksanakan kegiatan yang dalam rangka untuk mencegah penyebaran itu. Salah satunya melakukan pemberhentian terhadap arus lalu lintas baik barang maupun orang. Kalau khusus barang mungkin tidak terlalu Mas karena barang untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi orang yang kita lakukan pemeriksaan dengan mengikuti protokol kesehatan, nanti kawan-kawan dari Dinas Kesehatan sesuai dengan protapnya akan melaksanakan kegiatan itu. Nah untuk yang tim penjaga di posko-posko ini dilengkapi APD Pak ya? Seperti apa? Ya, untuk di posko kita lengkapi APD, mulai dari kita juga ada, kemudian dari Dinas Kesehatan juga ada. Supply semua berarti Ya. ya. Itu setiap posko berapa yang jaga berarti Pak? Kisaran berapa orang? Setiap posko dari personil gabungan sekitar 24 sampai 25 orang. Banyak juga ya. Ya. Mereka dibagi shift akhirnya nanti atau Ya, seperti apa? pembagian shift kalau kami 24 jam sekali, ada 2 regu, begitu juga mungkin kawan-kawan yang dari TNI termasuk dari OPD yang lain. Juga ya. Ya. Waduh, ini apalagi masa lebaran dia tetap menjaga gitu. Masih Mas, karena masa operasinya kurang lebih 37 hari. Sejak tanggal 24 April kita sudah melaksanakan sampai nanti tanggal 31. Tanggal 21. Dan informasi akan diperpanjang katanya. Ini diperpanjang. Ya. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah ini ya. Ya. Karena mereka pasti ada keluarga juga ya kan. Betul, Ini ya. menjadi perhatian. Oke. Nah, ini untuk larangan berkumpul. Saat ini di Bengkulu Tengah kan sudah diterapkan, artinya pihak kepolisian terus menghimbau. Apakah masih terlihat Pak perkumpulan massa, misalnya anak-anak muda mungkin gitu di Bengkulu Tengah? Kalau untuk yang perkumpulan sudah agak berkurang Mas, karena kita tetap gabungan di situ untuk selalu mengimbau. Karena dari pemerintah juga sudah jelas apa yang harus disampaikan, hindari kerumunan massa, kemudian kita menjaga jarak, physical distance, terus itu harus dilakukan. Karena sampai sekarang ya mudah-mudahan lah tidak ada penyebaran yang lebih bertambah lagi. Jika ada ditemukan, polisi akan bubarkan? Ya, tentu Mas kita akan bubarkan karena dasarnya juga sudah jelas bahwa ini situasi darurat COVID. Kemudian ada maklumat Kapolri juga yang di situ, tapi tentunya kami lakukan dengan santun, dengan humanis, artinya tidak sampai menimbulkan kontradiktif supaya karena nanti kembali kepada masyarakat sendiri. Betul. Karena kalau nggak begitu akan bertambah nanti sayang. Akan Ya. Karena ini kita lakukan ini kan untuk masyarakat. Ya, demi juga. masyarakat. Baik, pemirsa kita akan kembali lagi ya. Setelah jeda ini kita akan diskusikan kembali terkait bagaimana Bengkulu Tengah ini melawan COVID-19 ya. Sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama. Ya, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu, pemirsa. Kita masih membahas mengenai Bengkulu Tengah melawan COVID-19. Masih bersama dengan Bupati Bengkulu Tengah dan Kapolres Bengkulu Tengah. Ada Bapak Ferry Ramli dan Pak Anjas Adi Permana. Pak Ferry, kita lanjutkan kembali nih. Ini kan terkait seperti apa sih pandemi di Benteng ya. Nah, ini kan ada yang menjadi pembicaraan hangat. Ini adalah new normal. Nah, ini seperti apa sih pemerintah menggaungkan kebijakan new normal atau tahap tatanan hidup baru? Seperti apa di Bengkulu Tengah? Baiklah, tentunya kami di Bengkulu Tengah ini harus selalu menyampaikan kepada pihak masyarakat, tentunya kita harus betul-betul
new normal ini pemerintah daerah akan melaksanakan prosedur standar, yaitu tatanan baru di seluruh Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang pertama, menjaga jarak fisik, Ya. itu 1 sampai 2 meter. Gunanya apa? Untuk menghindari mutus rantai pandemi ini, jangan sampai ada Tebaran terkoordinasi tebaran, betul. Terus yang kedua, kita harus disiplin memakai masker. Nah, tentunya ini juga untuk pencegahan. Iya. Nah, kita nggak tahu uap dari Kita ngobrol mulut atau dari teman itu bisa menularkan virus ini. Kita nggak tahu dia sehat atau sakit. Betul, betul. Nah, jadi dari situ bisa masuk ke kelopak mata, melalui hidung, mulut maupun ke kuping kita. Itu kan itu nah, terus selanjutnya kita berupaya mengukur suhu badan kita, suhu tubuh kita. Nah, kalau memang ada cepat di itu, jadi kita deteksi betul bagaimana kita sehat atau tidaknya. Dan itu juga belum tentu kena virus corona ini, tetapi ya apapun Tidaknya pencegahan. caranya kita pencegahan. Nanti ketahuan apa kita malaria atau memang penyakit ma atau masuk angin, ya dan mungkin dari Tahunya masuk angin, ya tim medis yang lebih tahu. Betul, Ya, betul, itu saya rasa. Setidaknya kita sudah melakukan itu Pak ya. untuk Betul. Pencegahannya. Nah, dan juga menyiapkan cuci tangan atau hand sanitizer di ruangan publik, terus kemudian membatasi hingga separuh pengunjung di fasilitas umum, dan juga kita memberi bantuan ada dari Kemensos, yaitu sebesar 600.000 selama 3 bulan. Juga untuk 5.923 KK yang dari Kemensos. Bantuan ini Pak, ya? Betul. Dan juga bantuan untuk ODP misalnya kan, PDP dan isolasi mandiri ada sebanyak 300 KK. 300. Ya, itu sudah kita lakukan melalui sembako dan lain sebagainya. Dan kita juga melalui dana desa kita upayakan bantuan langsung tunai sebanyak 600 kali 3 bulan. 3 bulan ya. Betul, 600.000 kali 3 bulan. Nah, makanya biar agar Bengkulu Tengah ini biar merata, dan juga jangan sampai ada juga yang tumpang tindih. Kalau dari Kemensos sudah dapat, dari dan desanya nggak boleh. Terus dari kita juga Akan tidak boleh kita kasih. Kenapa? Anggaran juga kita terbatas, tetapi itulah kita atur. Jangan sampai kita sembrono, asal-asal beri saja. Nanti juga ada temuan dan lain sebagainya. Itu saya selalu tekankan kepada gugus tugas, termasuk dinas sosial, dan juga data-data yang akurat, data valid, baru kita serahkan. serahkan ya. Ya, Jadi itu jangan masuk. sampai nanti Betul. tidak diterima dengan pas gitu ya. Iya, Terimanya. makanya dari desa juga kita berdayakan, dari Kemensos juga dari kita sendiri, termasuk ada yang terkonfirmasi ataupun orang yang terpantau dalam kondisi COVID ini, itu juga harus kita berikan. Contoh seperti sembako dan lain sebagainya. Baik. Kita ke Panjas kembali. Panjas, ini untuk di internal kepolisian sendiri protokolnya seperti apa? Atau sudah menerapkan full atau seperti apa? Baik Mas, terima kasih. Untuk di internal kami sudah melaksanakan protokol kesehatan itu. Kami sudah melaksanakan seperti contoh pada saat pelaksanaan apel pagi. Ya. Jadi pada saat sebelum apel pagi, setiap anggota wajib dia untuk dilakukan pengukuran suhu. Kemudian wajib juga menggunakan masker. Kemudian wajib juga kita melakukan jaga jarak atau physical distance. Jadi apelnya panjang Ya, lebar-lebar. jadi apelnya melebar lah, jadi minimal 1,5 meter. Jadi kita terapkan juga di situ, yang pada akhirnya nanti akan kita terapkan juga kepada masyarakat untuk sama-sama memerangi rokok. Apalagi nanti kalau anak-anak sudah mulai sekolah, upacara begitu kan. Ya, Menjadi termasuk tempat cuci tangan juga kami siapkan Mas di pelayanan publik seperti SPKT, kami siapkan di situ. Ada cuci tangan menggunakan sabun, kemudian ada juga hand sanitizer kita siapkan untuk tamu yang datang nanti ya. Yang datang ke Karena Polres. ini kan mau new normal ini, ada tatanan kehidupan baru. Betul. Ini nanti kepolisian pun akan siap ke arah sana Pak ya.
Ya, insya Allah Mas. Terkait dengan new normal tadi sudah disampaikan Bapak Bupati. Jadi mau tidak mau kita harus siap. Karena kemarin Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa kita di tengah situasi pandemi ini makanya harus berdamai dengan corona, dalam arti kita harus siap dengan itu. Iya, betul. Makanya kembali kepada kata kuncinya adalah kedisiplinan masing-masing pribadi termasuk kesadaran. Tadi Bapak Bupati sudah sampaikan panjang lebar. Percuma juga kalau peraturan itu dibuat tapi tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi kita berharap masyarakat mau disiplin, karena nanti ada kita juga dari Gugus yang akan dibentuk juga untuk mendisiplinkan apa yang menjadi ketentuan daripada pemerintah, termasuk protokol kesehatan yang harus dilakukan. Oke, nah untuk di kepolisian sendiri apakah sudah melakukan rapid test secara besar-besaran di dalam kubu kepolisian atau seperti apa sebenarnya? Kami masih koordinasi dengan Ibu Kadinkes, karena kemarin sudah kami sampaikan, tetapi karena masih terbatasnya alat yang ada di kabupaten, kami masih minta konfirmasi dari beliau, apakah nanti minta dukungan ke provinsi terkait dengan pemeriksaan anggota kami. Karena memang penting sekali Mas, karena kami bersama dengan tim gugus langsung bersentuhan kepada masyarakat. Ya. Ya bukan berarti polisi ini ya anti Ya, corona, tetap manusia biasa gitu. Tidak kelihatan lawannya ini. Iya. Kalau kelihatan enak ya Pak ya. Ya. Enak tinggal tangkap, tinggal ciduk Nah. gitu ya. Ini kan Betul. corona begini ya. Oke, untuk kebijakan new normal ini nanti seperti apa rencana-rencana dari kepolisian untuk penghimbauannya seperti apa gitu nanti? Apakah tetap seperti ini ataukah akan penyesuaian kembali? Tadi sudah kami sampaikan Mas, untuk regulasi sementara masih disusun oleh pemerintah pusat. Memang wacana itu sudah mau digulirkan untuk new normal life. Ya. Protokol kesehatan yang paling penting yang harus diikuti. Makanya kata kunci dari semua itu adalah kedisiplinan dan tanggung jawab masing-masing. Dalam arti ketika mungkin masyarakat itu terkena, saya sudah merasa nih ada batuk, ada demam dan sebagainya, tidak perlu malu. Iya. Jadi dia sudah kesadaran, dia langsung mungkin memeriksa dan sebagainya supaya tidak menyebar. Kemudian apa yang menjadi protokol kesehatan itu dilakukan, menggunakan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, jaraknya diatur, termasuk para pelaku usaha juga, termasuk perusahaannya masih bersama harus menerapkan itu. Makanya kata kuncinya adalah kedisiplinan masyarakat. Tapi bagaimana nanti dari pihak kepolisian mengawasi itu semua, Pak? Apakah sanggup untuk mengawasi itu semua atau ya kita sifatnya menghimbau saja atau seperti apa akhirnya? Baik, terima kasih Mas. Jadi kita bersama-sama tim gugus, aturannya juga sudah jelas. Tentu kita akan menghimbau, seperti kalau ada kerumunan dan sebagainya kita himbau untuk melaksanakan itu dan memang harus kita atur di situ. Supaya ya COVID-nya tidak menyebar. Itu. Nah, makanya ya sebetulnya kita minta dukungan masyarakat juga supaya kesadaran itu tumbuh. Itu. Tapi kalau susah nanti akan kita atur tentu dengan cara-cara yang humanis, dengan cara-cara yang santun yang tadi sudah kami sampaikan. Mau nggak mau harus seperti itu, Ya. Pak, ya. Karena kalau dikerasin juga ya malah jadi ribut lagi begitu-gitu ya malah susah lagi ya. Tapi kalau untuk di Bengkulu Tengah sendiri secara garis besar agak nurut atau lebih ke membandel gitu Mas? Kalau secara garis besar Mas agak nurut di Bengkulu Tengah. nurut, ya. Karena kemarin kami pas melintas juga kami himbau apa mereka bisa menerima. Karena kami juga sampaikan bahwa ini untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kami, bukan untuk semuanya. Untuk semuanya. Baik. Baik, kita ke Pak Ferry lagi. Pak Ferry, ini saya ingin membicarakan mengenai dunia pendidikan. Nah, seperti apa dunia pendidikan? Masihkah belajar di Bengkulu Tengah atau ada kebijakan juga ikut diliburkan atau seperti apa, Pak? Baik, pemerintah daerah akan merujuk kepada aturan yang ditetapkan aturan pusat. Ya, maka itu apabila pemerintah pusat menyatakan aman COVID-19 ini dan diberlakukan kembali belajar di sekolah, maka Kabupaten Bengkulu Tengah akan melaksanakan keputusan tersebut dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Nah, kita tunggu saja apabila pemerintah pusat memutuskan untuk bersekolah lagi di sekolah masing-masing, baru kita ikut. Tapi kalau belum ya tetap kita menunggu putusan dari pemerintah pusat. Nah, jangan sampai nanti kita memintakan anak-anak siswa kita sekolah di sekolah masing-masing, tahu kondisi keamanan atau nyamanan
masih terpapar COVID ini saya pikir lebih bahaya lagi. Lebih bahaya. Nah, makanya kita sepakat kita menunggu dari pemerintah pusat. Kalau menganjurkan untuk sekolah di sekolahan, baru kita laksanakan. Kalau belum, ya tetap kita menunggu. Jadi lebih baik belajar di rumah ketimbang menambah masalah di Sekolah lagi ya. terhadap anak-anak tersebut. Itu pencegahan. Daripada nyebar lagi. Betul, gitu ya. betul. Mending Luar kita biasa. liburkan dulu ya. Ya, sampai disampaikan Pak Kapolres tadi kan Pak Kapolres menyampaikan ini lawan yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan gitu Iya. ya. Nggak tahu di depan, samping, atas, bawah, kiri, kanan, kita nggak tahu. Kenapa? Ini luar biasa. Virus ini, kalau virus masih kelihatan, tapi kalau wabah COVID ini memang lebih halus daripada virus. Jadi udah kelihatan, bisa melalui debu, melalui angin. Ya, ya. Jadi kita khawatir masyarakat kita betul-betul berdampak luar biasa. Maka dari itu saya harapkan kepada seluruh masyarakat kita, seluruh warga, kita lah menjaga kesehatan kita. Kita yang lebih tahu tubuh kita. Kita yang lebih tahu persis sehat atau tidak, bersih atau kotor kitanya. Nah, saya saja kalau pulang ke rumah itu sudah anak saya yang kecil itu si Pangeran itu menyampaikan, "Papa, ini jangan masuk ke rumah Jangan dulu." masuk dulu, ya? Masuk, saya langsung ke kamar mandi. Kamar Kenapa? mandi. Buka baju, buka itu masuk ke Rendaman langsung. ya, Tempat di cucian rendaman berarti. kita, betul. Nah, langsung kita mandi, ganti pakaian baru. Nah, sampai di dalam kamar pun dikasih sama anak kita. Nih, Pak, maskernya. Ya, artinya apa? Ya memang kita sudah melatih anak kita seperti itu. Ibunya selalu mengajarkan seperti itu. Kenapa? Itu bagus juga sih. Saling mengingatkan Iya, juga, saya gitu. mengingatkan kepada keluarga kita, tamu-tamu kita. Nah, saya aja kalau ada tamu yang penting sekali, ini anak saya keluar itu, Iya. Pak masuk, corona. Aduh, ya padahal dia nggak tahu corona itu apa itu, tapi Iya. ya seperti itulah. Ya harapan kita ya, Provinsi Bengkulu juga Paham, seperti ya. itu. Jadi harus sering-sering cuci tangan. Ya kadang-kadang kita duduk jadi kursi seperti ini, Iya. atau megang besi kita nggak tahu. Nggak tahu. Di situ mungkin ada virusnya. Betul, betul. Nah, maka kita harus hand sanitizer, cuci tangan terus, cuci muka dan lain sebagainya. Karena kita sendiri yang menjaga diri kita. Menjaga diri, betul. Kita nggak tahu dengan kesibukan kita seperti ini, tahu-tahu tercemar Tanpa sadar gitu. tanpa ya. sadar, tahu-tahu lengket ke baju kita atau ke tubuh kita nggak tahu. Nah, ini luar biasa. Maka dari itu ya, Yang kita sama-sama berdoa lah. Jangan sampai wabah ini terus-menerus akan berakhir lah di hadapan kita. Sehingga aktivitas bisa berjalan dengan baik, ekonomi bisa lancar lagi, dan juga memang kerannya tertutup semua. Itu kasihan. Kita khawatir kalau terus-menerus ya kita kesulitan. Repot juga. Betul. Apalagi masyarakat kecil yang perekonomiannya Benar. sedang ambruk begini, kalau tidak selesai nanggungnya. Pak. Betul. Nah, kemarin waktu Lebaran tidak ada open house berarti, Pak ya? Nah, untuk kali ini, untuk Lebaran tahun ini memang kita tidak mengadakan open house. Tidak ada open house. Kita tahun ini tidak mengadakan open house, makanya kita himbau dari televisi, dari media cetak, kita tetap melakukan silaturahim melalui walaupun jarak jauh, tapi itu juga sah saya pikir. Pakai video Nah, cuma call tidak bersentuhan saja. Betul. Nah, kadang-kadang melalui HP, WA dan lain sebagainya. Nah, itu juga saya pikir sama aja. Sama aja. Tetapi dengan kondisi situasi keadaan negeri ini seperti ini, ya kita nggak tahu apa kita yang bawa penyakit, apa tamu. Nah, kita mendingan kita batasi saja sesuai dengan SOP kesehatan yang sudah ditentukan. Itu saya pikir. Jadi sama-sama menjaga dan hasilnya juga akan lebih baik saya pikir. Tidak mengurangi rasa hormat kita kepada tetua kita, senior kita dan juga keluarga kita yang lebih tua dari kita. Yang penting kita ucapkan minal aidin, mohon maaf lahir batin kepada semua keluarga dan masyarakat kita. Demikian. Baik, saya ke Pak Anjas lagi sedikit. Pak Anjas, ini tadi kita membicarakan sedikit mengenai pendidikan. Kemarin waktu masa kelulusan anak-anak sekolah, apa banyak juga yang coret-coret gitu, keliaran konvoy-konvoy Bengkulu Tengah? Seperti apa? Untuk Bengkulu Tengah ini tidak ada, Mas. Tidak ada, Ya, ya? dilaksanakan dengan tertib aja. Seperti itu ya. Dan ini kita akan bersiap ketika kalau seandainya new normal diterapkan, sekolah pun masuk begitu, Pak ya. Baik. Karena ini kepolisian harus siap juga begitu ya. Ya. Seperti apa kesiapannya akhirnya? Baik, Mas, terima kasih. Jadi
kami sangat mendukung daripada kebijakan pemerintah pusat seperti yang disampaikan Bapak Jokowi, bahwa kita mesti siap, mau tidak mau harus siap berdampingan dengan corona. Nah, untuk itu kata kuncinya adalah mari kita sama-sama mendisiplinkan diri sendiri, penuh kesadaran yang tinggi dengan mengikuti yang sudah ada. Artinya kan sudah ada himbauan daripada pemerintah dengan beberapa itemnya. Kemudian ada protokol kesehatan yang harus dilakukan. Kemudian ada maklumat Kapolri. Nah, kalau seandainya itu semua sudah dilaksanakan, insya Allah penyebaran virus tidak akan bertambah banyak, dan itu akan kembali kepada masyarakat sendiri ketika rasa disiplin itu sudah tumbuh. Makanya kami dengan gugus akan bersiap-siap juga untuk bersama-sama mendisiplinkan kira-kira masyarakat yang tidak mematuhi aturan daripada pemerintah, termasuk tidak melaksanakan protokol kesehatan ataupun maklumat daripada Bapak Kapolri. Baik, mungkin Pak Ferry dan Pak Anjas, mungkin saya ingin sedikit terakhir pesan mungkin ya, pesan untuk masyarakat Bengkulu Tengah ya terkait COVID ini dan mungkin persiapan kita menghadapi new normal ini. Mungkin silakan, mungkin Pak Ferry dulu. Terima kasih. Tentunya saya selaku Bupati Bengkulu Tengah menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kita tetap tenang, tidak harus panik, tetapi kita tetap waspada. Nah, kita selalu mengikuti protokol kesehatan, protokol COVID-19 ini agar tercegah dari hal-hal kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan. Nah, kalau kita menjaga hidup sehat, pola hidup kita berjalan normal, apa yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan, baik itu Presiden, Menteri, Gubernur maupun Bupati dan sampai ke tingkat desa, nah itu kalau kita jalankan dengan baik, kita ikuti aturan, anjuran yang telah disampaikan, saya pikir masyarakat kita ya juga akan terhindar dari wabah-wabah ini. Nah, itu saya harapkan. Itu juga bukan untuk Bengkulu Tengah saja, baik keluarga saya maupun seluruh masyarakat atau pemirsa yang sedang menonton televisi RBTV yang Cemkoha ini. Demikian. Baik, silakan Pak Anjas. Baik, terima kasih. Saya menambahkan Mas, yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Jadi pada intinya adalah mari kita bersama-sama, yang semuanya tentu diawali daripada diri kita sendiri. Kata kunci dari semua keberhasilan itu adalah disiplin, kemudian kejujuran daripada sendiri untuk mengikuti anjuran, himbauan daripada pemerintah, untuk melaksanakan protokol daripada kesehatan, untuk melaksanakan maklumat Kapolri. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, new normal life akan kita hadapi, makanya kita harus siap berdampingan dengan corona dengan catatan tadi, harus disiplin, harus ada kejujuran untuk bersama-sama kita memerangi supaya mata rantai COVID ini putus. Baik, terima kasih Pak Anjas, terima kasih Pak Ferry sudah bisa hadir di studio kami, bisa berbagi kepada masyarakat seluruhnya, terkhusus masyarakat Bengkulu Tengah. Betul. Baik, pemirsa RBTV dimanapun Anda berada, terkait COVID ini dan di Bengkulu Tengah juga sudah siap menghadapi COVID. Ya, saya ingin berpesan kita sebagai masyarakat ini jangan pernah hanya menyerahkan segala sesuatu kepada pemerintah, kepada kepolisian. Ya, jangan juga acuh gitu ya. Tenang aja itu ada polisi yang jaga. Tenang aja ada pemerintah yang ngurusin. Jangan. Ya, karena kebijakan pemerintah dibuat ini untuk kita bersama-sama bersatu ya, bersatu dengan pemerintah, bersatu dengan penegak hukum, bersatu dengan seluruh lapisan masyarakat. Ini kita hadapi corona ini dengan sama-sama. Ya, jadi kalau seandainya tadi dari Pak Anjas juga mengatakan harus disiplin. Nah, kita harus disiplin. Ya, tugas kita hanya disiplin, ikuti himbauan. Ya, tetap kita jaga apapun ya tidak hanya corona lah ya, tidak hanya corona, mengenai penyakit yang lain pun. Ini juga kita harus disiplin. Kita harus jaga kesehatan. Ya, yang pasti ketika kita sehat, insya Allah sekitar kita juga ikut sehat. Ya, tapi kalau sebaliknya, kalau kita sakit nanti menularkan ke orang lain. Ini yang lebih bahaya. Ya, tentunya, ayo sama-sama kita ajak sanak keluarga, adik kakak, ya semuanya kita ajak untuk bersatu pada pemerintah, bersatu dengan kepolisian, kita bahu membahu untuk melawan virus corona ini. Ya, dan
Pemirsa, saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 dengan tema-tema yang menarik lainnya ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ferry, terima kasih lagi Pak Ojak. Dan pemirsa, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ranggi Dwinanda, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat.